Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin Darmawan dengan NIM 211104441. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang kelompok saya buat dengan menggunakan Node MCU ESP8266 dengan bertemakan Smart Home untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Web IoT. Smart Home. Project Smart Home yang dibuat oleh kelompok 3 ini bertujuan sebagai tugas akhir mata kuliah Web IoT. Smart Home System atau teknologi rumah pintar mengacu pada pengaturan rumah yang nyaman di mana peralatan dan perangkat dapat dikontrol secara otomatis dari jarak jauh atau dari mana saja dengan koneksi internet. Sistem ini menggunakan perangkat Node MCU ESP8266. Smart Home System memungkinkan pengguna untuk mengontrol fungsi seperti akses keamanan ke rumah, suhu, pencahayaan, dan home theater dari jarak jauh. Sistem ini dibuat agar pemilik rumah menjadi lebih mudah dan nyaman mengatur rumahnya, dan juga membantu penghematan biaya. Cara kerja Smart Home. Dalam hal ini, interface berperan sebagai controller. Interface mengirim data ke API atau database. Lalu, Node MCU merequest data ke API atau database. Setelah itu, API mengirim respon ke Node MCU sesuai dengan data yang diterima. Selanjutnya, Node MCU mengirim data ke objek. Objek menerima data dan menghasilkan output sesuai data yang diterima. API atau Application Programming Interface, yaitu perangkat kode program yang membantu developer mengintegrasikan data antara dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan. Application Programming Interface memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi menggunakan berbagai elemen seperti fungsi, kontrol, dan alat lainnya. Application Programming Interface dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan berbagai bahasa pemrograman. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet atau Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I/O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Rangkaian Smart Home yang dibuat oleh kelompok 3 sebagai berikut. Pin D0 digunakan untuk LED, lalu D1 digunakan untuk SCL, D2 digunakan untuk SDA, D3 digunakan untuk relay, D4 digunakan untuk servo, D5 digunakan untuk DHT, sensor DHT, D6 digunakan untuk LED lagi, dan D7 digunakan untuk LED. Jadi komponen yang dibutuhkan dalam proyek Smart Home yang dibuat oleh kelompok 3, pertama Node MCU, kedua LED, ketiga resistor, keempat sensor DHT, kelima relay, keenam servo, dan ketujuh LCD plus I2C. Penjelasan komponen. 1. LED merupakan pendekatan dari light emitting diode, yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya.
Dua, resistor adalah komponen elektronika yang bersifat penghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik yang bekerja untuk bekerja. Ketiga, sensor DHT adalah modul sensor yang berfungsi untuk mensensing objek suhu dan kelembaban yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. 4. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari dua bagian utama yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal perangkat kontak saklar atau switch. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang tegangan lebih tinggi. 5. Servo adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Jika ingin memutar dan mengarahkan objek pada beberapa sudut atau jarak tertentu, maka harus menggunakan servo. Servo ini digunakan untuk gerbang pada proyek Smart Home yang dibuat oleh kelompok 3. 6. LCD I2C merupakan modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol I2C atau IIC, Inter-Integrated Circuit atau TWI, Two-Wire Interface. Normalnya, modul LCD dikendalikan secara paralel baik untuk jalur data maupun kontrolnya. LCD ini digunakan pada proyek Smart Home yang dibuat oleh kelompok 3 sebagai alat untuk menampilkan suhu dan kelembaban di dalam rumah atau miniatur yang dibuat oleh kelompok 3. Untuk hasil akhir video sebagai berikut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang dibuat oleh kelompok 3. Ini adalah source code untuk tampilan interface untuk pengoperasian lampu-lampu yang ada di bawah itu. Ini source code-nya untuk tampilan interface. Dari source code ini akan menghasilkan tampilan seperti ini, tampilan seperti ini. Lalu ini adalah source code untuk diupload kepada Node MCU. Kita coba untuk mengupload dengan cara memilih dulu board Node MCU-nya, lalu pilih port,
sedang terbaca. Lalu coba verify untuk memastikan tidak ada yang error. Lalu upload. Terlihat pada video yang di bawah proses penguploadan. Tunggu hingga selesai. Setelah selesai, kita buka serial monitor. Maka serial monitor akan menampilkan data-data dari database. Lampu 1, lampu 2. Terdapat 3 lampu yang kondisi nyala. Data-data suhu ini ditampilkan dari database secara real time. Sama dengan yang ada di serial monitor. Kita coba gerakan untuk gerbang, apakah akan berjalan. Terlihat gerbang terbuka pada video yang ada di bawah. Lalu kita tutup lagi, maka akan menutup gerbang. Posisi servo atau gerbang terlihat 85 derajat. Lalu kita matikan lampu yang ada di luar. Maka terlihat lampu padam. Dan angka di database akan berubah menjadi 0. Coba nyalakan kembali. Maka lampu akan menyala. Nah, matikan lampu yang ada di dalam, di pojok. Nah, matikan lampu garasi. Nyalakan kembali lampu-lampu. Kipas ini menggunakan relay yang tadi dijelaskan pada video rangkaian. Fungsinya jadi saklar. Servo itu menjadi saklar untuk kipas. Kipas berada dekat lampu yang ada di dalam. Suhu yang ada pada tampilan web ini juga ditampilkan pada LCD I2C. Kita coba rubah tampilan suhu dengan cara menggosokkan tangan ke sensor DHT, maka suhu dan kelembaban akan berubah secara real time berubah. Maka data tersebut akan tersimpan pada database. Suhu ditampilkan di interface dan juga di LCD di rumah sebagai pemberitahuan.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.